Oke, selamat pagi semuanya. Ya, pagi menjelang sore. Jadi nggak pakai siang ya. Saat ini kita sharing ya, bahas tentang employee burnout dan stres. Nah, ada teman-teman di sini yang selama atau mulai pandemi 2020 sampai 2022 ini yang menghadapi karyawan burnout atau stres. Kalau burnout udah lama ya seharusnya ya. Pasti adalah, cuman dianggap terus kemudian nggak berkinerja. Kira-kira ada yang stres sampai kemudian tempo hari sempat ya, saya tanya di grup itu ada yang sakit ya, lalu kemudian ada yang keluarganya cerai ya, ada yang perusahaannya mengalami dampak negatif dari pandemi. Yang di sini perusahaannya adem ayem kah? Nggak ada yang gajinya dipotong? Ya, gajinya malah naik atau dipotong nih, teman-teman nih? Halo. Halo. Sore Pak Ferry. Ya, Pak Krisna. Ya Pak Krisna Pak. Alhamdulillah Pak naik tipis-tipis, biarpun tingkat stresnya juga lumayan kalau di perusahaan kami saat ini. Oke. Enggak ada yang stres. Bisa aja di perusahaannya Mbak suaminya atau istrinya nggak di PHK, tapi di suaminya atau PHK di perusahaan lain di PHK. Jadi alhamdulillah kalau ya? yang di perusahaan sekarang sih nggak ada Pak. Cuma mungkin kalau yang terdahulu iya ada, itu yang waktu awal-awal pandemi sih tahun 2020. Tapi itu sudah beda perusahaan sih Pak. Oke. Yang lain mungkin silakan. Ada pengalaman? Nggak ada? Oke. Nah, ini ada survei dari SRM ya. SRM ini Society for Human Resource Management, salah satu asosiasi HR dunia, bukan Amerika, tapi dia ada di Amerika. Pesertanya terbanyak di India, ya, karena India kan jumlah orangnya juga banyak ya. Kemudian ini hasil surveinya ya. Dari 322 perusahaan di Amerika yang disurvei, dengan masing-masing perusahaan itu 100 atau lebih karyawan, tentang harapan mereka tahun 2022. Ternyata 86% ya perusahaan ini, pengusahanya mengatakan kesehatan mental, stres dan kelelahan masih menjadi prioritas. Ya, kemudian 49% menyatakan belum secara formal mengartikulasikan strategi kesejahteraan untuk tenaga kerja mereka. 26% sudah mengadopsi strategi kesejahteraan. Jadi penting ya zaman sekarang untuk kita memperhatikan namanya kesehatan mental. Ya, dan itu jadi salah satu pekerjaan HR. Ya, nah kalau kita mengatakan secara yang tren, ya kesehatan mental ini masuk ke well-being. Well-being nanti masuknya ke employee experience. Tolong di mute ya teman-teman ya, yang mau tanya silakan ya. Yang nggak tanya silakan di mute ya. Nah, ini ada lagi, itu yang di Amerika, ini yang di Indonesia ya, survei BPM ya. BPM menyatakan 80% pekerja Indonesia mengalami stres akibat pandemi. Usia 26 sampai 35 tahun ini 83% stres
ya, akibat pandemi ya, stres nanti jadinya burnout ya, dari stres jadi burnout. 36 sampai 45 tahun 79%. Di bawah usia 25 tahun 78%. Yang paling tinggi adalah 25 sampai 35 tahun. Ya. Jadi luar biasa sekali dampak pandemi. Ada lagi nanti survei dari Deloitte ya. Nah, stres, karyawan stres dapat memicu burnout. Jadi bukan burnout jadi stres ya, tapi stres jadi burnout. Karena burnout ini lebih nyata dampak, ya dampaknya kita bisa lihat gitu ya. Efeknya kita bisa lihat. Ya. Burnout nanti bisa menyebabkan turunnya kesehatan mental karyawan, lalu kemudian karyawan bisa sakit ya, karyawan bisa macam-macam dampaknya ya, nanti kita bahas. Ini burnout survei dari Deloitte. 64% ya, orang-orang menyatakan setiap hari ya, 18% dari 64% menyatakan setiap hari itu stres. Ya, frustasi. 32% seminggu sekali. 15% ya 1 hari dalam 1 minggu. 77% profesional yang sudah berpengalaman mengatakan burnout di pekerjaan yang saat ini. Ya, ini survei. Apa yang menyebabkan burnout karyawan? Lack of support or recognition from leadership. Ya, leader yang mungkin tidak menghargai. Kemudian deadline pekerjaan ini 30% ya. Yang ini 31, ini 30%. 25% ini kalau sekarang namanya pandemi WFH ya, sering jam 10 masih ditelepon. Jam 8 masih meeting, belum selesai meetingnya. Ya. Kemudian 90% profesional mengatakan tidak bisa mengelola stresnya sehingga berdampak negatif. 83% profesional mengatakan burnout ya berdampak pada personal relationship. Artinya di sini personal relationship bukan hanya di internal perusahaan, tapi juga di internal pribadi. Minta tolong di mute yang baru join. Ya. 66% menyatakan frequently skip at least 1 meal a day. Jadi kadang-kadang nggak makan karena stres. Ya. Dan masih banyak lagi surveinya. Ya. How employees deal with their burnout. Ada yang diskusi dengan keluarga, jadi penting ada keluarga ya. Tapi kalau keluarganya suami istri, suaminya atau istrinya burnout, terus kemudian suaminya atau istrinya di PHK, nggak ada penghasilan, terus mau ngeluh ke siapa? Ya, 50% tidur ya, lebih banyak menghabiskan waktu tidur. 44% olahraga, 30% berdoa. Ya, ini yang dilakukan ya. Kemudian apa yang what employees say help prevent or alleviate burnout? Apa yang dikatakan karyawan untuk ya membantu supaya mencegah ya burnout? Jam kerjanya fleksibel. Ada health and wellness program. Ini masuk well-being. Paid time off for mental health and recuperation days. Ya, ini biaya perusahaan nih. Ya, ini dua ini biaya perusahaan. Dibanding apa yang ditawarkan oleh perusahaan. Ya, paid family leave, flexible option, flexible work option, employee assistance program. Ini yang diinginkan oleh karyawan. Dan ternyata ya lebih banyak teman-teman yang milenial yang mengalami burnout dan stres. Ya.
Karena sekarang ini masih lebih banyak persentase generasi Y yang bekerja daripada X dan Z. Tapi pada generasi Z itu yang lebih rentan, lebih kalau gangguan mental, kesehatan mental itu lebih inilah ringkih ya. Kalau barang ya lebih ringkih dia. Nah, apa itu burnout? Nah, menurut Mayo Clinic, burnout adalah keadaan lelah secara fisik dan emosional. Ya capek ya, secara fisik dan emosional. Fisiknya udah kerja malam-malam ya, meeting, nggak tahu yang di-meetingin apa, bos nggak mau berhenti-berhenti ya. Sehingga passion kerja, minat kerja itu jadi turun. Ya, terlihat seperti kurang bersemangat, malas-malasan, sering ngantuk. Jadi kalau teman-teman lihat ya, rekan-rekan pekerja di perusahaan itu malas-malesan, nggak bersemangat, sering ngantuk, jangan terus kemudian dipikir kamu nonton bola ya semalam ya. Ya, nggak seperti itu, harus ditanyain dulu. Siapa tahu atasannya, ya manajernya, atau mungkin manajernya malah teman-teman yang ada di sini. Ngasih kerjaan yang di luar kemampuan karyawan. Ya, ini definisi burnout. Apa itu stres? Stres diartikan pressure of worry caused by problems in somebody's life, yaitu tekanan atau kekhawatiran disebabkan oleh masalah dalam hidup seseorang. Ini menurut Oxford ya. Menurut KBBI, stres, gangguan atau kacauan mental dan emosional disebabkan oleh faktor luar, ketegangan dan sebagainya. Ya, jadi dari stres jadi burnout, karyawan jadi sakit. Ada beberapa penyebab karyawan burnout. Workload-nya berlebih. Sekali lagi, ini banyak masalah karena dari internal perusahaan ya. Kemudian pekerjaan yang menyita waktu lebih lama untuk penyelesaian. Ya, ada masalah nggak selesai-selesai. Gajinya turun ini ya, kompensasinya tidak sesuai dengan pekerjaan. Itu ada yang tempo hari karena dia staff ya. Nggak tahu sekarang masih ada di grup RPP Indonesia atau enggak. Kalau nggak salah sih masih ada seharusnya. Dia staff ya, terus kemudian atasannya keluar. Kerjaannya dikasih dia ya. Terus teman HR keluar. Kerjaannya HR ini dikasih dia, ini dia GE. Ya, dan bos tidak mau tahu. Ya, gajinya enggak naik. Nih, akibat pandemi. Saya rasa banyak perusahaan yang seperti itu, tekan kos. Daripada kamu saya PHK, gimana? Mau enggak kamu double job? Bukan double job, triple job. Bukan triple job, tambah lagi. Ya, 4 jobnya. Lalu kemudian suasana kerja yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Ya, sikut-sikutan, office politik, ya, grup-grupan kalau di perusahaan, ya, terus kemudian suka rasan-rasan kali, ya, terus kemudian rasa terkungkung dan isolasi, ya, selama WFH. Jam kerjanya melebihi jam normal, ini kan banyak yang mengeluh nih ya, jam 8, jam 9 masih meeting, baru mulai jam 7, ya kan? Terus kemudian bos yang sewaktu-waktu bebas menghubungi ya, kayak jam bukanya McD ya, padahal kalau di rumah adanya McD bukan McD ya. Ya kan masa ayamnya ayam McD bukan ayam McD. Ini repot ya, hari Minggu ditelepon gimana pekerjaan dan sebagainya. Ya, makanya teman-teman kalau misalnya punya HP mending punya HP 2 ya. Selama jam kerja yang dikasih 1 nomor ya, yang selama jam kerja nyala ya. Nanti terus kemudian jam pulang ya dimatiin. Ya. Saya pernah punya bos yang direktur yang seperti ini. Ya, jujur ya saya hindari ya. Meskipun nyala HP-nya saya biarin. Karena apa?
sudah di luar jam kerja. Lama-lama yang bersangkutan paham. Ya, maaf Bu, tadi keluar gini ya. Ngomong gitu aja. Oh, nggak mau. Masa sih sudah di luar jam kerja kok masih dihubungi. Merasa apa yang sudah dikerjakan tidak dihargai atasan. Ya, salah terus kerjaannya. Teamwork-nya kurang baik. Perlakuan tidak adil dari atasan, ya, yang satu dibolehin, yang satu nggak boleh, padahal hal yang sama. Ada konflik nilai dalam organisasi, ya, nilai-nilai organisasi nggak cocok dengan karyawan. Karyawan sering diberi pekerjaan tidak sesuai dengan job desk. Nah ini, ya, bagaimana nih kalau misalnya ada HR terus ada karyawan ngeluh seperti ini, ya, dan lalu terus kemudian atasannya sudah dikasih tahu nggak boleh, tapi tetap, ya, kalau saya kasih SP. Dampak karyawan yang stres dan burnout pada perusahaan. Jadi kalau misalnya karyawan kinerjanya menurun, jangan lalu mengatakan karyawan itu nggak kompeten. Ya, kita perlu teliti dulu. Bisa jadi karyawan itu burnout. Ya, atasan yang nggak benar, leadership-nya nggak benar, nggak adil tadi atasannya memperlakukan bawahan. Jangan lalu disebut kurang kompeten dan sebagainya, diteliti dulu. Nah, kalau terus kemudian karyawan burnout karena atasan, apa yang teman-teman lakukan? Ya, tegur atasannya. Ya, meskipun Anda supervisor, HR, yang di sana manajer, sikat, ya, jangan takut. Peran Anda untuk membenahi perusahaan. Ya, jadi HR harus berani karena peran Anda. Ya, saya dulu waktu di perusahaan pertama kali saya kerja sebagai HR, atasan saya nggak ada manajer. Ya, manajer HR nggak ada, saya supervisor. Atasan saya langsung manajer, adanya factory manager. Yang dia membawa juga yang lain. Yang lain ada kepala bagian, di atas saya nggak ada kepala bagian. Ya, adanya cuma supervisor. Ya, tapi ya prinsip saya selama saya benar dan saya melakukan pekerjaan sebagai HR, ya saya hajar, bleh. Ya, saya nggak peduli dia manajer, saya nggak peduli dia supervisor, salah saya sikat. Ya, jangan takut jadi HR itu. Selama Anda melakukan peran Anda, jalan terus. Ya. Dampak karyawan stres, motivasi menurun. Ya. Motivasi turun, kinerja turun, jangan terus kemudian lantas langsung disalahkan, nggak kompeten, diberikan pelatihan. Nah, nanti saya share tuh tools stress assessment dan burnout. Teman-teman bisa pakai, lakukan assessment ke karyawan. Kalau kemudian ada yang stres atau burnout, ya ditindaklanjuti. Nggak bisa terus kemudian sedikit-sedikit nggak kompeten, sedikit-sedikit nggak mau kerja. Ya, harus di-assess dulu. Kalau kinerja karyawan menurun akibat burnout, karyawan nggak betah, motivasi kerja turun, karyawan nggak betah, konflik nilai di perusahaan, karyawan nggak betah, akhirnya karyawan minggat. Minggat itu bahasa kekinian, ya. Bahasa apa namanya? HR-nya resign atau mangkir. Ya. Bahasa Inggrisnya turnover-nya meningkat. Ya, keluar, karyawan resign dan karyawan muntaber, mundur tanpa berita. Ya, HR-nya juga bingung, kenapa banyak yang keluar, sedangkan cari karyawan itu susah. Ini dampaknya. Dampak yang lain, produktivitas organisasi menurun. Karena kinerja karyawan menurun, produktivitas organisasi jadi menurun. Ya, siapa yang disalahkan? Kepala departemen, manajer, atau VP atau apa? Ya dilihat dulu. Ya, yang salah sistem kerjanya, yang salah leadership-nya, atau si karyawan. Ya,
Jangan dikit-dikit terus kemudian semuanya karyawan. Nah ini sekarang isu namanya employee experience masuk ke well-being ini mulai meningkat nih mulai tahun 2000 berapa ya, 15-an ke atas. Ya, itu di luar negeri. Di Indonesia kan biasa telat ya ngikutin tren. Terus karyawan sering sakit. Ya. Ada yang putus pacaran putus misalnya. Terus kemudian jadi nggak doyan makan. Ya kan? Stres mikirin pacarnya dan sebagainya. Atau mungkin habis cerai. Bisa juga. Ya. Sepertinya bukan burnout, tapi menyebabkan kesehatan karyawan turun. Ya, ini harus di apa namanya? Handle juga oleh perusahaan. Ya. Atau yang tadi yang di atas menyebabkan karyawan sering nggak masuk, malas ketemu sama teman kerjanya sama timnya. Karena apa? Sudah beda nilai dan dia yang salah malah dibelain sama atasan. Ya. Dampaknya ini yang kita harus waspadai. Jangan sikit-sikit kesalahan karyawan, ya harus dilihat dulu, diperhatikan, di asesmen lebih lanjut. Terus karyawan yang mengalami stres dan burnout, tanggung jawabnya siapa? Bisa jadi sih, ya karyawan yang mengalami burnout atau stres bukan karena di internal perusahaan, ya bisa jadi ya karena suami istrinya di PHK, terus kemudian nggak ada pendapatan, terus bertengkar, karyawan jadi stres, ya jadi sakit-sakitan, ya belum tentu. Nah, cara mengetahuinya gimana? Ya kita lakukan asesmen atau lakukan konseling dengan karyawan. Ya, jika karyawan stres atau burnout karena faktor di luar perusahaan, tetap perusahaan harus membantu menyelesaikan masalah. Karena nanti kalau berimbas kepada kinerja karyawan, perusahaan yang rugi. Jangan terus kemudian dikit-dikit PHK ya, daripada PHK mending PHD. Ya, bisa jadi kenyang. Mengapa perusahaan mengabaikan karyawan yang mengalami stres dan burnout? Banyak perusahaan yang masih menganggap karyawan stres atau burnout itu bukan masalah perusahaan. Padahal itu masalah leadership, masalah budaya, masalah nilai, masalah jam kerja yang berlebih, dan segala hal yang lain yang di internal. Tapi perusahaan, pengusaha, atau mungkin HR-nya nggak paham, menganggap ini adalah masalah pribadi karyawan, sehingga bukan tanggung jawab perusahaan untuk menyelesaikan masalah ini, membuat supaya karyawan nggak burnout, nggak stres lagi. Ada yang beranggapan tidak ada dampaknya bagi perusahaan. Padahal kalau dilihat tadi dampaknya sampai penurunan produktivitas perusahaan. Ya. Penurunan kinerja karyawan yang nanti pada ujungnya adalah penurunan profit perusahaan, pendapatan perusahaan. Ya, dampaknya fatal. Ada yang beranggapan bahwa nggak banyak yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk karyawan yang bisa mengalami ini. Nah, ini anggapan-anggapan yang keliru. Ya, HR harus ikut turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini dan memberikan awareness kepada atasan, kepada direktur, mulai level supervisor ke atas lah harus dikasih awareness tentang burnout ini. Organisasi harus memastikan kesehatan kerja. Kesehatan kerja itu apa? Kesehatan kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat, terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh yang buruk akibat dari pekerjaan. Ini wajib dilakukan. Kalau ada yang ngomong stres burnout itu nggak usah perusahaan ikut ngatur, bukan kewenangan perusahaan dan sebagainya. Salah, artinya HR-nya, bosnya nggak tahu, nggak pernah baca aturan perundangan. Ya, kesehatan kerja ini diatur sama pemerintah di dalam PP nomor 88 tahun 2009. Ya, silakan dicari PP-nya. Ya, standar kesehatan
dalam upaya peningkatan kesehatan. Ya, karyawan harus diberikan awareness bagaimana meningkatkan kesehatan. Bagaimana bisa membudayakan, meningkatkan juga perilaku hidup bersih, hidup sehat. Makanya di tahun 2020 ketika terjadi pandemi, ya semuanya harus cuci tangan, pakai masker. Nah, ini budaya perilaku hidup sehat, hidup bersih dan sehat. Pembudayaan K3, penerapan gizi kerja, peningkatan kesehatan fisik dan mental. Ini semuanya jadi bagian dalam kesehatan kerja yang harus dan menjadi tanggung jawab perusahaan. Nggak ada alasan perusahaan ngeles. Jadi di Indonesia ini sebenarnya sudah ada program untuk well-being. Sudah diatur di PP nomor 88 tahun 2019. Tapi banyak yang nggak tahu. Ya, dan banyak HR yang nggak tahu ngomong sudah kompeten. Ya, ikut uji kompetensi BNSP, ngomongin kompeten, padahal ya kalau kompeten itu ya semuanya tahu, paham dan dilaksanakan, bukan sekedar tahu. Ya, tapi karyawan stres dibiarin. Yang penting saya dapat sertifikat BNSP. Nah, peningkatan kesehatan mental itu apa? Upaya pengendalian faktor psikososial dan pencegahan gangguan mental emosional yang dapat terjadi pada pekerja yang dipengaruhi oleh lingkungan kerja. Ya, nah, lingkungan kerja ini penting, makanya toxic leader, toxic teman kerja, jangan sampai ada. Perusahaan mesti punya budaya kerja yang kuat. Nah, tapi kalau misalnya kita ngadakan pelatihan tentang budaya kerja, banyak yang nggak mau. Pada budaya kerja itu harganya mahal, ya bisa budaya kerja menjadi akar kesuksesan perusahaan sebenarnya. Ya. Terus kalau karyawan stres atau burnout, apa yang harus dilakukan? Apakah cukup terus kemudian kita kasih kuesioner terus tahu, oh karyawan stres, oh karyawan burnout? Enggak. Nah, ada yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Ada yang mengatakan HR aja konseling. Oh ya memang HR harus bisa konseling. Saya setuju banget. Tapi apakah karyawan akan terbuka kepada HR? Belum tentu. Apakah karyawan bisa bercerita bebas kepada HR yang mengkonseling? Belum tentu. Ya, kalau ada yang terbuka ya syukur. Nah, kalau enggak gimana? Atau terjadi stres atau burnout-nya di bawaan Anda? Ya kan? Bisa aja. Wah, Pak Ferry ketawanya nggak enak, ya nggak apa-apa kan sekalian. Ya, siapa tahu teman-teman jadi atasan yang agak killer ya. Ya nggak apa-apa ya, kita jadi atasan yang killer nggak apa-apa, tapi terus kemudian harus fair semuanya. Ya, killer bukan killer dalam hal apa, tapi tegas dalam segala sesuatu ya. Nah, kalau terus kemudian karyawan nggak di treatment, dampaknya ya tadi itu, ya bisa bahaya. Nah, terus kemudian solusi apa yang harus kita lakukan? Kalau terus kemudian terjadi karyawan yang stres atau burnout, apakah iya terus kemudian karyawan kita biarin aja ya, kita mau gimana lagi sampai dia resign sendiri. Tapi kalau resign sendiri pun dampaknya adalah ke perusahaan, ya kinerjanya menurun, tapi perusahaan harus tetap menggaji normal, ya. Terus kemudian atau perusahaan merisainkan karyawan dan tidak mau bayar kompensasi. Ini saya kasih tanda smiley ya. Ini banyak bos-bos yang mungkin punya anggapan seperti ini, udah biarin aja. Atau dirisainkan aja, udah di PHK. Suruh dia buat surat resign. Ya, nanti kalau teman-teman mau tahu, sekarang ini ada yang horor terkait PHK ya. Hati-hati kalau mau PHK karyawan. Solusinya apa kalau ada karyawan yang stres atau burnout? Pakai pihak ketiga, ya, supaya lebih objektif.
kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan konseling, ya, dan atau perusahaan kerjasama dengan perusahaan yang memberikan jasa employee assistance program. Jadi ketika karyawan mengalami burnout dan stres, ya sudah, suruh ke lembaga tersebut, nanti diperiksa. Ya, saran saya, ya HR hanya sebatas akses awal. Ya, karyawan ini kinerjanya turun karena burnout atau karena nggak kompeten. Nah, ini yang perlu dipahami HR. Kalau burnout atau stres, nah lempar ke pihak ketiga. Karena belum tentu kalau di HR sendiri si karyawan terbuka, si karyawan mau menceritakan semuanya. Dan HR bisa objektif, apalagi kalau si karyawan ada di departemen HRGE. Ya, ada beberapa sisi positif untuk perusahaan yang menanggulangi burnout dan stres di tempat kerja. Yang pertama, kalau perusahaan mau handle ini, engagement akan meningkat. Engagement dan kepuasan karyawan akan meningkat. Karyawan akan respect kepada perusahaan. Wah, perusahaan saya ini care ya sama karyawan ya. Bukannya karyawan yang stres seperti itu langsung disikat, ya, ditendang, ya. Saya nggak tahu perusahaan teman-teman ada nggak yang seperti itu. Tapi semoga kalau misalnya ada bisa terusik hatinya, ya. Tapi di treatment, bagaimana caranya dia bisa kembali bekerja dan berkinerja yang baik di perusahaan. Ya. Kemudian penanganan terhadap stres dan burnout stres dan burnout menyebabkan peningkatan kualitas hidup karyawan, ya, ini employee well being, ya. Oke. Ini penting ya. Apa yang harus dilakukan oleh HR terkait isu karyawan stres dan burnout? Ya, kalau kita mengacu ke PP nomor 88 tahun 2019, ada karyawan yang stres dan burnout ya harus diobatin karena udah terlanjur sakit. Ya. Tapi untuk yang perusahaannya masih belum, maka harus ada langkah preventif. Karena di mana-mana mencegah lebih baik dari mengobati. Caranya mencegah gimana? Cek tadi trigger-trigger penyebab-penyebab di sini. Ya, karyawan burnout tadi apa nih? Di sini ada nggak indikasi di perusahaan Anda? Kalau ada ya dilurusin. Ya, contoh misalnya bosnya ngubungin karyawan ala-ala McD. Pak Bos, karyawan itu bukan kerja di McD yang 24/7, dikasih tahu kayak gitu ya. Nah, kalau Pak Bos mau curhat ya curhat aja ke McD yang 24/7 ya. Nah, itu salah satu. Bosnya nggak bisa dikasih tahu berarti teman-teman yang harus keluar ya. Itu saran saya. Kan bosnya nggak mau dikasih tahu. Ya kan? Nggak cocok kan sama kita. Oke. Ya, itu aja sharingnya. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya. Gampang kan caranya? Gampang ya, tinggal lempar ke pihak ketiga. Ada pertanyaan? Pak Ferry, perkenalkan nama saya Wafa. Terima kasih Pak sudah sharing dan sangat bermanfaat sekali. Kalau misalnya pertanyaannya adalah, Pak, selama Pak Ferry sebagai menjalani sebagai HR, eh, apakah ada Pak? Mungkin ada ya gitu. Cuman caranya seperti apa saya belum menemukan gitu. Akhirnya saya menjalani saran dari Pak Ferry gitu, kalau misalnya dikasih tahu nggak mau, ya udah kita resign gitu. Maksudnya apa nih? Pertanyaannya apa? Apakah ada Itu. cara lain gitu Pak, selain kita harus keluar gitu Pak?
seperti itu. Ya kalau kita merasa kita harus bertahan, ya bertahan, Mas. Kan Oh, tergantung. ya berarti Kalau nggak kuat, ya silakan angkat bendera. oh gitu ya. Kalian angkat kaki, ya iyalah. Terus bagaimana? Masa Maksud sekarang gini, kalau terus kemudian kita nggak kuat, terus betul dipaksakan betul. ke kita, dampaknya terus gimana? Iya, nggak sehat. Namanya rezeki itu kita bisa cari di luar. Betul. Tapi terus kalau misalnya kita gila dulu, baru keluar, apa terus kemudian kita bisa dapat kerjaan yang lebih bagus kalau sudah gila dulu? Enggak. Ya mending masih waras, Iya, keluar baik. betul betul. Nah, Ya begitu. artinya memang itu menjadi hal yang mustahil gitu ya Pak ya. Ketika misalnya dikasih tahu sekali dan tidak ada perubahan, dikasih tahu ulang gitu, malah membuang waktu ya Pak. Ya, Baik Pak, terima kasih Pak. ya bisa jadi membuang waktu ya. Yang mau sertifikat, mau template dan materi silakan diisi ya di link. Ini ya, nggak bisa diklik langsung. Nah, saya udah tulis di chat ya. Silakan langsung diklik. Link materi, link tools ya, ada 2 tools, stress dan burnout itu langsung nanti masuk ke email kalau emailnya benar ya. Ada link yang teman-teman langsung bisa nanti buat download. Dan jangan lupa ya, karena ini yang ikut sedikit separuh dari yang daftar, saya akan tutup jam 4. Ya, link aksesnya ini saya akan tutup jam 4. Nah, error ya. Oh, sebentar, keliru, kurang nih. Ya, bentar ya. Ya, saya tutup jam 4 ya. Supaya aman lah. Pak Ferry, siang saya dengan Melisa, saya mau nanya. Ya. Konsultan di tempat kami ini berhubungan dengan klien dan ketika proyek bisa ditaruh mungkin sekitar 6 bulan sampai 1 tahun dan itu pulangnya seminggu sekali atau apa. Kendalanya adalah kayaknya karyawan saya ini burn out karena menghadapi klien yang sifatnya keras gitu. Tapi itu bikin PD dia jadi kayak hancur, dia kayak kehilangan jati diri, padahal udah 5 tahun jadi konsultan. Terus ketika pas lagi di konseling, kita pendekatan, dia bahkan ngerasa kayaknya ini pekerjaan nggak cocok buat saya. Terus kita kasih solusi, sampai kayak mau coba bagian lain nggak atau apa. Akhirnya Indian nih karyawan resign. Saya bingung problemnya jadinya apa gitu. Padahal kita sudah coba melakukan pendekatan ke si karyawan yang bagus ini gitu Pak Ferry problemnya. Iya, kalau di saya problemnya apa kita nggak tahu, Pak. Mungkin saya nggak di sana. Ada advice gitu maksudnya, karena ini kayak banyak faktor gitu loh, dia burnout sama klien tapi kok jadinya kayak tidak mau bekerja lagi di perusahaan gitu. Ya banyak faktor tadi ya. Jadi sebenarnya gini, namanya karyawan burnout ya, stres jadi burnout itu sebenarnya kan numpuk ya, bukan terus kemudian kejadian sekali. Bisa jadi si karyawan ini kerja dengan klien, lalu terus kemudian nggak cocok dengan kliennya, sudah curhat sama atasan, masih dipaksa sama atasan. Seharusnya atasannya yang turun kaki. Ya turun kaki ya, ikut jalan gitu loh, menyelesaikan masalah. Bisa jadi karena itu. Atau bisa jadi karena kebijakan perusahaan. Ya, saya nemuin banyak atasan-atasan yang nggak mau bertanggung jawab pada bawahannya. Ketika bawahannya mengalami kesusahan, ya udah kamu yang jalan dulu lah. Ini solusinya seperti ini. Nah, karyawan dikasih solusi belum tentu si karyawan tadi bisa eksekusi. Bisa jadi ya, yang banyak terjadi adalah karyawannya nggak punya kewenangan mau ngomong bla 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 A sampai Z, dia nggak bisa. Karena apa? Di situ ada soal kewenangan yang dimiliki atasan. Ya atasan enak ngomongnya,
udah kamu gini itu bisa gini. Tapi apakah karyawan bisa ngomong seperti itu ke pihak lain, terutama ini klien? Kalau terus kemudian dia salah ngomong ke klien, ya kliennya mutus secara sepihak kerjasama, nanti disalahin lagi. Ya, banyak atasan-atasan yang bukan namanya atasan. Dia lupa bahwasannya kalau misalnya keluar harus pakai bawahan supaya nggak malu, ya. Tapi bawahannya ditinggal. Ya, ini berbicara konteks agak ini dikit ya. Banyak atasan agak nyimpang dikit, tapi teman-teman paham lah. Kalau misalnya kita keluar cuma pakai baju, nggak pakai celana, malu nggak? Kita terus kemudian namanya ada di atas, punya bawahan, punya anak buah. Yang junjung kita itu anak buah. Kita kasih solusi, tapi anak buah belum tentu bisa eksekusi. Nah, kebanyakan seperti ini yang terjadi. Ya, siapa tahu ya yang terjadi seperti itu, Mbak. Nah, karena Mbak Melisa nggak tahu, ya saya juga nggak tahu jawabannya. Dan saya nggak tahu kasus realnya. Oke, makasih Pak Ferry. Ya, banyak faktor ya. Makanya ketika penting lah sekarang pokoknya masalah well-being, employee experience itu dihidupkan di perusahaan. Silakan. Yang lain. Pak siapa nih? Pak Lufi, Mbak Enda, Mas Afif, Mas Arkam, Mas Suryo, Mbak Rizka, Mbak Friska, Mbak Irma, Mbak Karina, Mbak Sylvia, silakan yang mau tanya. Silakan untuk linknya ya, teman-teman isi. Nanti semenit 2 menit akan masuk email, ada 2 email ya, sertifikat dan email yang ada link materi. 1 materi, 2 handout ya. Sekarang saya nggak bagi materi slide besar-besar, buat handout aja ya. Karena ada teman-teman yang nakal juga ya, kayak gitu terus kemudian diupload gratis-gratis itu materi pelatihan lagi. Ya, silakan yang lain, yang mau tanya. Izin Pak Fer, Arham. Ya, silakan Mas. Iya. Izin. Jadi kalau di kita ini ya untuk menanggulangi burnout ya untuk karyawan, dari sini memang membuat semacam ada kegiatan coaching lah dari gimana Mas? Membuat apa? Ada kegiatan konseling lah untuk hal-hal yang mungkin terkait pekerjaan mungkin, atau ada hal-hal yang urusan di luar dari pekerjaan yang mana nanti dampaknya ke si karyawan tersebut, produktivitasnya ya kan. Nah, untuk kesehatan kerja atau kesehatan karyawan ini biasanya kami menggunakan atau ada program medical check up tahunan. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, tergantung dari banyaknya maksudnya itu di mana tempat yang dia bekerja. Jadi kalau kami ini di bidang usaha rumah sakit ini Pak. Jadi ada yang sisinya pelayanan, ada yang sisinya di back office. Artinya yang 1 tahun yang di bidang pelayanan itu kami buat semacam 1 tahun 1 kali harus medical check up gitu. Sedangkan untuk back office itu ini cukup 2 tahun 1 kali gitu medical check up. Tapi memang medical check up itu yang general itu Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan ini terkait sharing yang ada 2 hal yang kami lakukan di perusahaan ini, itu sudah benarkah kira-kira sesuai dengan undang-undang atau ketentuan aturan di Republik Indonesia ini Pak Fer? Ya, kalau perusahaannya Mas Arkam rumah sakitnya sudah ISO 9001, medical check up-nya 2 tahun sekali, pasti kena semprit itu. Ya, apalagi rumah sakit ya meskipun bayar ya, tapi kan rumah sakit ya biayanya biaya dalam termasuk. Medical check up itu sifatnya wajib ya teman-teman ya. Ya, wajib Pak. Kalau wajib. Di kami wajib. Ya bukan di perusahaannya Mas Arkam, itu aturan pemerintah. Ya, Okay. ada di saya lupa Permenaker kali ya nomor 2 tahun
1980. Waktu masuk kerja itu wajib medical check up dan kemudian wajib dilakukan 1 tahun sekali medical check up, ya. Lalu untuk ya yang jadi masalah adalah sebenarnya kalau yang fisik sih penanganan lebih gampang ya, sakit beliin obat ya, sakit perut ya minum obat perut, jangan obat pusing ya. Tapi yang jadi masalah adalah kalau sakitnya sakit kejiwaan, saya nggak mau sakit jiwa gila ya, tapi secara kejiwaan, secara psikologi, secara psikis ya. Orang sakit psikis itu macam-macam bentuknya. Stres itu bisa jadi batuk, stres itu bisa jadi kanker. Ya, stres itu bisa jadi penyakit yang aneh-aneh, yang berat-berat. Ya, jadi makanya budaya kerja itu harus diperhatikan. Ya banyak-banyak belajarlah tentang bagaimana membuat budaya kerja di perusahaan. Karena apa? Kalau saya buat pelatihan, saya jamin nggak laku. Ya, budaya itu bahasannya bisa panjang dan lebar. Tapi sekali lagi ini materi pelatihan kedua yang saya sebut tentang culture ya, pasti nggak laku. Dibuat acara yang free aja tentang budaya kerja aja nggak laku, apalagi yang berbayar. Ya, maunya yang keren-keren, BSC, OKR, tapi yang sifatnya basic tapi kritis itu nggak diperhatikan. Kayak gini aja employee well-being coba. Yang daftar cuma berapa? Cuma 30 orang. Ya, ini tersedikit loh. Yang join cuma belasan, nggak sampai 20. Tapi kalau saya bahas coba BSC atau OKR free, bisa-bisa daftar 400 orang. Padahal kalau culture-nya nggak bagus, mau jalan OKR ya ketawa, ya bablas. Ya, nggak akan jalan. Karena OKR itu basicnya juga culture yang kuat. Teamwork-nya nggak ada, mau jalan OKR, mau jalan BSC, ya lupakan. Oke, yang lain silakan yang mau tanya. Penting bagi teman-teman ya, saya mau ngomong juga nih. Mungkin nanti next time saya akan beralih nggak pakai Zoom untuk berikutnya, ya, karena ternyata tadi siang jam 10-an sampai jam 12:30 saya ada sharing ya dengan para HR di Mitsui Group, pakainya tim, ya tampilannya sama lah, tim gratis ya, mau berapa jam. Nah, nanti next kita pakai tim. Nah, teman-teman yang belum pakai Office yang terbaru, pakailah Office yang terbaru. Ya. Nah, saya ada buka tuh bayar cuman berapa? 185. Tapi untuk 1 tahun ya. Bisa dipakai berapa laptop juga. Silakan yang belum punya. Terutama kalau yang saya di kantor sudah pakai Microsoft yang ori, Pak Ferry. Oh iya, kalau di rumah kadang kan pelatihan pas hari Sabtu Minggu, ya kan? Pas malam laptopnya ditinggal. Atau mungkin pakai PC di kantor. Ya, enak juga kok pakai tim. Lancar tadi. Oke, ada lagi pertanyaan? Next, nanti mungkin kita bahas agak deep dikit ya tentang employee well-being. Tapi saran saya sih teman-teman, belilah, coba jalankan pelan-pelan ya employee well-being. Beli alat ini loh, 3-in-1 ya. Ngetes untuk gula darah, apa itu namanya? Gula darah, terus saya lupa ya. Ya pokoknya yang 3-in-1 lah ya. Nah, terus kemudian dicek karyawan ya. Ya beli itunya ya, beli testernya. Gula, asam urat ya, sama kolesterol.
Itu aja dibuat rutin, lumayan ya. Nanti untuk pengobatan ya gimana, apa perusahaan mau ngasih dana untuk diobatnya karyawan, itu aja karyawan pasti akan terima kasih tuh. Ya. Kelihatan sepele. Ya. Kalau di luaran periksa satu macam bisa 40 ribuan. Tapi kalau teman-teman beli sendiri sticknya lebih murah. Ya. Kok Pak Ferry tahu saya punya 2 alatnya. Kenapa 2? Karena mau tesnya cepat. Kalau enggak darahnya beku ya. Kalau nunggu dulu keluar angkanya ya, terus kemudian mau tes lagi ya harus ditusuk lagi supaya keluar darahnya. Ya, saran saya sih untuk jalankan awal lah untuk employee well-being. Silakan yang lain. Silakan dicoba toolsnya ya, gampang lah, tinggal diisi, itu sudah ada petunjuknya. Saya sudah coba buat dalam bahasa Indonesia, harusnya bahasa Inggris tuh ya. Jadi kalau ada yang ngomong itu karangan Pak Ferry salah ya, itu karangan orang psikologi ya. Saya cuman buat dalam bentuk tools. Ya, bisa cari ya Mbak Melisa ya. Coba cari lembaga-lembaga, kalau psikolog sih langsung ya, jepret, mereka akan tes dan sebagainya. Di Indonesia ini belum banyak sih lembaga yang handle employee assistance program ya. Coba aja bisa browsing. Ya, karena isu well-being ini kan baru mencuat paling setahun 2 tahun ini. Kalau ada yang tanya, Pak, toolsnya yang burnout kok biasa? Ya iya, saya buat biasa. Saya nggak buat tools yang sebagus yang stres. Ya, kalau stres keluarnya sudah bisa otomatis. Lagi males buat tools yang aneh-aneh, yang komplit ya. Kalau teman-teman mau dibagusin ya silakan, bisa keluar otomatis indikatornya ini. Kalau saya sih lagi males soalnya. Udah itu aja cukup lah, ya kan? Mau dihias lagi 2-in-1 itu bisa, sih bisa. Ya tergantung pemahaman teman-teman. Ya silakan. Sebenarnya ada banyak tools yang lain, psikotes yang lain ya. Saya ada dapat satu website, situ ada banyak macam metode tes sampai yang ke klinis, Pak, ke klinis segala ya. Ada kuesionernya dan ada cara ininya, scoringnya. Sorry, nggak bisa saya bagi. Ya. Ya, oke ya. Jadi materi dan sertifikat semuanya akan masuk ke email. Untuk materi itu nanti ada link yang ada masuk ke email. Kalau nggak masuk di email, masuk di mana ya? Nggak mungkin. Selama emailnya benar, pasti akan masuk. Ya, kalau ada dapat sertifikat, pasti dapat email yang isinya ada link materi. Ya, kalau nggak ada di inbox, cari di spam. Kalau nggak ada di inbox dan di spam, itu tandanya email yang diisikan keliru, ya, salah, seperti itu. Silakan kalau misalnya ada yang masih mau tanya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri ya. Semoga materinya bermanfaat. Ya, memang nggak bisa terlalu dalam ya. Kita bahas yang sifatnya psikologi ini ya, nggak bisa terlalu dalam. Sebatas apa yang teman-teman harus pahami, bisa dibaca di PP nomor 88 tahun 2019, silakan di-download. Tapi yang untuk member GTHR itu sebenarnya sudah ada yang di ini ya,
di Google Drive ya, yang bukan member ya mohon maaf teman-teman bisa sourcing sendiri ya, karena memang saya sediakan sekarang spesial untuk yang member ya. Lumayan tuh harganya murah, teman-teman bisa. Ini Mbak Rizka sudah mulai manfaatkan diskonnya. Ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share. Selamat sore, semoga bermanfaat. Sampai ketemu next ya. Semoga nanti bulan April kita bisa laksanakan lagi. Saya belum dapat ide judul apa. Ya. Terima kasih. Sehat selalu. Sukses untuk semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih, Pak Ferry.